3. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Aulia Puspanjali. Di sini saya berkesempatan bertemu dengan Mbak Diah, founder dari Sekolah Pagesangan. Mungkin teman-teman belum tahu atau malah udah tahu apa itu Sekolah Pagesangan. Nah, hari ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya, sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Mbak Diah. Halo Mbak Diah, langsung aja ya. Halo Mbak. Nah, ini Mbak Diah teman-teman. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah ya Mbak ya. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya di mana Mbak? Di Sekolah Pagesangan terus ya Mbak ya? Ya, di Sekolah Pagesangan sebagian besar waktunya. Ambil ya di rumah juga ada beberapa hal yang dikerjakan juga. Nah, teman-teman mungkin penasaran ya, apa itu Sekolah Pagesangan? Apakah itu sekolah yang biasa kita jumpa di jalan-jalan seperti SD yang kita sering temui atau SMP kita temui? Bukan ya teman-teman. Jadi Sekolah Pagesangan itu adalah sekolah dengan konsep pendidikan kontekstual. Buat teman-teman yang penasaran nih, sebenarnya apa sih Sekolah Pagesangan pendidikan kontekstual? Boleh ya Mbak, aku langsung minta sharing langsung nih dari Mbak Diah. Kira-kira Sekolah Pagesangan itu apa dan apa tujuannya? Sekolah Pagesangan itu sebenarnya bukan sekolah atau sekolah yang bukan-bukan. Sekolah yang bukan. Nah, jadi Sekolah Pagesangan itu lebih ke komunitas belajar independen ya, maksudnya tidak berafiliasi dengan organisasi atau lembaga manapun, jadi independen. Kami mengupayakan semua proses kami jalankan sendiri secara mandiri, secara apa ya memang basisnya basis kekeluargaan, karena ya itu modal sosial untuk membangun suatu komunitas yang berbasiskan masyarakat pedesaan gitu. Nah, Sekolah Pagesangan sendiri ada di Dusun Wintaos ya Mbak, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dan teman-teman perlu ketahui, Mbak Diah ini juga sudah menulis buku dengan judul Gesang di Lahan Gersang. Nanti teman-teman kalau penasaran bukunya, saya akan memberitahukan detailnya. Bisa pesan di mana ya Mbak ya? Karena bukunya keren banget sih, memotivasi untuk lebih kita untuk lebih belajar tahu tentang apa itu pendidikan kontekstual. Selain itu ada Mbak Diah juga mendirikan Kedai Sehat Pagesangan ya Mbak ya? Sebenarnya bukan saya pribadi yang mendirikan Kedai Sehat Pagesangan. Kedai Sehat Pagesangan itu adalah unit usahanya teman-teman di Sekolah Pagesangan. Jadi memang Kedai Sehat Pagesangan itu tidak bisa dipisahkan dengan Sekolah Pagesangan, karena itu adalah cara kami untuk berdaya dari desa, mengupayakan kesejahteraan bersama dari desa. Tidak ada kepemilikan tunggal di Kedai Sehat Pagesangan. Jadi ini bentuknya kepemilikan bersama, kerja juga dilakukan secara bersama-sama, kemudian bagi tugas, kemudian ada saling membantu, ada juga saling pekerjaan itu sudah mulai dispesialisasi gitu, jadi dibagi-bagi karena ada banyak orang, masing-masing orang tergabung dalam kelompok kerja pokja gitu. Jadi ada yang bertugas mengolah, ada yang bertugas memasarkan, ada yang bertugas mengirimkan transportasi dari Panggang ke Yogyakarta, kemudian ada yang bertugas untuk semuanya rata-rata petani gitu. Jadi produksi di lahan, di budidaya itu ada sendiri gitu. Kira-kira sampai hari ini nih Mbak, produk-produk dari Kedai Sehat Pagesangan apa nih Mbak yang bisa akhirnya nanti teman-teman pengen order juga nih, pengen ikut menikmati rasanya hasil dari petani-petani di sini gitu. Jadi uniknya Kedai Sehat Pagesangan itu sebenarnya semua produk di Kedai Sehat Pagesangan itu bisa ditelusuri bagaimana produksinya, asal usulnya itu jelas gitu. Jadi
kami memproduksi kemudian menjualnya secara langsung. Jadi apa yang dilakukan di kedai sehat Pagesangan itu sebenarnya proses dari hulu ke hilir. Jadi bagaimana tanaman diproduksi di lahan, dibudidayakan, kemudian ada produk yang memang hasil bumi langsung seperti beras gitu ya, beras kacang, beras merah, kacang-kacangan, ada beberapa jenis kacang-kacangan ya, kayak kacang hijau, kacang tolo, kemudian kacang tanah, kacang koro, kacang bude. Nah, semuanya itu masih bisa diperjualbelikan secara langsung gitu, tidak perlu diolah lagi. Namun ada juga produk-produk yang setengah jadi, bahan baku dari ladang, bahan bakunya didapat dari ladang yang dikerjakan oleh kelompok tani kami. Kemudian ada kelompok lain yang namanya kelompok pengolahan. Nah, kelompok pengolahan itu semacam unit kerja yang bertugas, yang kerjaannya itu mengolah hasil panen dari ladang, kemudian diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Misalnya seperti bagaimana singkong yang telah dikeringkan atau gaplek itu diolah menjadi tiwul instan. Tiwul instan itu ya hampir jadi ya. Jadi tiwulnya tinggal dikukus saja. Kemudian ada juga kelompok tempe, misalnya tempe koro. Kelompok tempe koro itu ada yang mengolah, jadi kelompok tani menyetor koro tahu ya, kacang koro. Kemudian kelompok tempe koro itu nanti mengolahnya menjadi tempe gitu. Ada juga kelompok tempe kedelai hitam. Sendiri-sendiri ya, Mbak? Ada sendiri-sendiri gitu. Kelompok kedelai hitam itu nanti dia menerima kedelai hitam dari hasil panennya para petani atau kelompok tani, kemudian diolah menjadi tempe kedelai hitam. Terus ada lagi singkong yang diolah menjadi kerupuk singkong, kerupuk telo di sini disebutnya. Jadi dari petani menyetor, kemudian diolah menjadi kerupuk. Kerupuknya belum matang ya, maksudnya belum digoreng. Kemudian ada juga yang membuat tepung mokaf, dari singkong diolah menjadi tepung mokaf, kayak gitu. Ada sekitar 22 produk kalau nggak salah. 22 produk sejauh ini ya. Ya, itu ada 22 produk, itu tidak semuanya produk olahan ya, sebagian juga produk mentah, kayak misalnya kacang koro, kacang tanah, kacang kedelai hitam, ada kacang bude, kacang hijau, itu banyak dijual masih dalam bentuk kacang gitu. Berarti yang mentah juga dijual juga. Yang ada juga sih yang kacang koro yang sudah diolah menjadi tempe koro, kemudian diolah menjadi kering tempe koro. Nah, itu ada juga kelompoknya. Kering tempe koro juga ada. Kering tempe koro juga ada. Kering tempe kedelai hitam juga ada, kayak gitu. Kemudian kita terus belajar untuk inovasi produk baru, misalnya kayak bikin bubuk kedelai hitam. Ya, bubuk kedelai hitam itu bisa dibuat kayak semacam toppingnya makan ketan. Kalau misalnya kita bikin ketan terus nanti dikasih kelapa, toppingnya bubuk itu, kayak gitu. Terus ada juga kemarin coba bikin bumbu penyedap dari tempe semangit. Bumbu penyedap rasa. Penyedap rasa dari tempe semangit. Dari tempe semangit ya. Yang biasanya tempe nggak langsung dibuang gitu, bisa dibikin bumbu penyedap rasa bumbu penyedap. Tapi memang fermentasinya agak berbeda ya tempenya dengan tempe biasa, tempe yang jadi bagus gitu ya, kayak gitu. Sejauh ini pemasarannya hanya via Instagram aja, Mbak? Iya, kita belum punya gerai. Jadi sebenarnya kedai sehat Pagesangan itu kan usaha nekat ya. Usaha nekat dari kelompok yang belajar berdaya gitu, mau kelompok nekat yang mau belajar untuk menjadi sejahtera dari desa sendiri, dari apa yang bisa dari desa ya, Pak ya. Moto kami kan belajar berdaya dari desa, belajar berupaya berdaya dari desa sebenarnya. Nah, itu yang kami usahakan. Jadi moto itu yang mendasari gerakan kami selama ini. Jadi misalnya kita bisa mengupayakan sesuatu yang
diproduksi dari desa dan tanpa meninggalkan keluarga, itu akan lebih lebih membuat hidup lebih tenang, lebih ya sejahtera Adem ayam ya, Mbak. secara batin gitu, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kami mengupayakan hal-hal sederhana yang mampu kami lakukan dari desa. Nah itu makanya saya bilang tadi kedai sehat Pagesangan itu sebenarnya dalam tanda petik proyek nekat ya, proyek nekat, karena ya hanya berbekal modal sosial, modal kebersamaan, modal saling percaya, modal saling mau bekerja sama, modal gotong royong gitu. Jadi modal itu nggak selalu uang, ternyata di sini saya juga belajar. Modal nggak gitu. selalu Modal uang ya, itu Mbak nggak ya? selalu uang, karena buktinya itu ya di kedai sehat Pagesangan itu kita ngumpul hanya punya kemauan gitu. Ayo kita bikin usaha bareng sekampung, orang-orang sekampung lebih dari 50 kakak. Terus tapi kita nggak punya uang gitu, kita nggak pakai uang lah, modalnya apa ya, kamu percaya nggak gitu. Nah tapi percaya itu bukan proses yang instan ya, itu harus dibangun juga. Nah proses yang agak panjang itu akan membangun kepercayaan itu. Kenapa kok tiba-tiba teman-teman begitu percaya memasrahkan produknya kepada tim marketing kayak gitu yang ada di kedai. Kemudian begitu juga tim marketing percaya bahwa mereka mengolahnya dengan baik, misalnya produksi tanpa menggunakan pestisida, tanpa menggunakan urea misalnya kayak gitu. Jadi proses di kedai itu memang disebut nekat karena memang modal uangnya itu sangat kecil gitu. Yang kita miliki itu ya misalnya hasil panen, kamu bisa mengolah apa, misalnya kamu bisa mengolah apa, ya itu yang dikontribusikan. Aku nggak bisa mengolah apa-apa tapi aku bisa bantu menjualkan misalnya. Nah itu yang dikontribusikan, jadi itu ternyata modal juga gitu. Nah kumpulan dari modal-modal nekat itu dikumpulkan gitu. Ada yang bisa mau belajar jualan, ada yang bisa mengolah tiwul, ada yang punya panenan, misalnya punya panenan singkong berlebih, ada yang punya panenan kacang koro banyak, ada yang bisa membuat tempe dari kacang koro. Nah orang-orang yang punya kemauan untuk bekerja sama itu dikumpulkan, kue duwe opo nyumbang opo misalnya, atau kue duwe iso opo melakukan opo gitu. Jadi kamu bisa apa melakukan apa. Jadi yang kita kelola itu sebenarnya kita manage itu kebisaan masing-masing orang itu, kemauan dan kebisaan. Nah, sebenarnya nggak harus mampu sih, tapi mau yang penting. Kemauan dan kebisaannya. Kita juga belajar kok marketing dulu, menggunakan Instagram, menggunakan WA kita juga nggak bisa, tapi ya karena nekat mau belajar akhirnya mau. Jadi yang kita kelola itu sebenarnya kemauan berusaha dari semua orang yang bergabung, dan itu ternyata modal yang luar biasa, mengalahkan modal uang gitu. Dan berjalan hingga kalau sekolah Pagesangan kan 2008 ya mulainya diinisiasi. Nah kalau kedai sehat Pagesangan itu sekitar 2014 sampai sekarang, berarti 2014 ke 2021 udah 7 tahun dengan modal uang yang nyaris nggak ada 0 rupiah ya, Mbak. Nah, jadi kumpulan dari orang-orang yang mau belajar, mau mencoba, mau berusaha dan saling percaya, itu sih modalnya. Jadi sebenarnya kalau aku bilang kedai sehat Pagesangan itu dihidupi oleh nilai-nilai kebersamaan itu gitu. Jadi nggak ada modal uang ya, dalam hal ini relatif tidak ada modal uang gitu. Kayak gitu. Dan kalau saya lihat emang anak-anak muda juga ikut andil ya, Mbak. Betul. Di proses pembuatan berdirinya kedai sehat Pagesangan ini gitu. Justru karena memang anak-anak muda itu yang sedang mencari cara, sedang mencari jalan untuk sejahtera dari desa. Awalnya itu dari situ. Awalnya itu dari, menarik nih, Mbak, sejahtera dari desa gitu kan. Jadi kan sejahtera dari kota besar gitu kan. Ya, kalau ngomongin kesejahteraan, imajinasi anak-anak muda umumnya itu yang dibayangkan adalah Jakarta, Surabaya, kota-kota besar ya.
bisa dapat uang banyak dari kota-kota besar gitu, tapi apakah itu betul sejahtera gitu? Apakah Apakah betul itu ya, dipertanyakan dulu, itu benarkah kamu sejahtera di Jakarta gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah sejahtera itu hanya bisa diupayakan dari kota besar gitu? Bisa nggak kita mengupayakan dari desa di pucuk gunung seperti seperti di Wintaus ini gitu. Nah, makanya kenapa kok banyak anak-anak mudanya ya, karena yang pertama kita carikan, kita bersama-sama cari solusi itu ya untuk anak-anak muda ini gitu. Anak-anak muda waktu itu balik lagi ya, jadi karena waktu itu kita punya masalah besar dengan ketenagakerjaan muda. Artinya apa? Maksudnya hampir 98% itu anak-anak muda kelahiran di atas 2000 itu menjadi buruh urban. Jadi pergi ke kota ya, Mbak? Betul. Jadi meninggalkan desa, kemudian bekerja di sana, pulang kalau pas lebaran atau pulang dalam jangka waktu yang agak lama gitulah intinya, beberapa bulan atau beberapa minggu gitu. Nah, terus nggak ada yang, selain nggak ada yang meneruskan budaya tani yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun, juga nggak ada yang menggarap potensi yang ada di desa gitu. Nah, terus kami melihat celah itu, ya itu sebagai tantangan, itu juga sebagai peluang gitu. Kira-kira kita mampu nggak? Sebenarnya nggak ingin membuktikan kita sukses, kita pengen membuktikan pada diri sendiri sebenarnya, pengen menjawab pertanyaan diri sendiri, kegelisahan diri sendiri ya, Mbak. Menjawab sebenarnya kita bisa nggak sih mampu benar-benar sejahtera dari desa itu. Saya itu mampu nggak sejahtera dari desa. Nah, itu yang kita perjuangkan gitu, yang kita coba buktikan. Tidak ingin membuktikan pada dunia, itu terlalu luas. Pengen menjawab pertanyaan sendiri aja. Saya bisa mandiri nggak? Saya bisa mandiri dengan apa yang bisa saya upayakan, hal-hal sederhana yang bisa saya upayakan dari desa, enggak gitu. Nah, kalau itu sudah mampu ya mungkin bisa berguna juga buat orang lain. Nah, itu yang coba direplikasi di SP gitu. Jadi sebenarnya kita itu nggak bikin rencana yang luar biasa gede, luar biasa muluk-muluk, pengen mengubah dunia gitu, enggak. Pengen ya memperjuangkan hidup. Nah, itu mungkin keunikan Sekolah Pagesangan itu ya, karena sangat berelasi dengan kehidupan sendiri gitu. Jadi tidak pertama-tama itu tidak ingin mengubah dunia, pengen merubah dunia, tapi pengen merubah hidup kita sebenarnya, memperjuangkan Sekolah Pagesangan itu perkara hidup kita gitu. Jadi kenapa sangat makanya ada beberapa teman-teman yang sangat militan gitu ya, sangat militan di Sekolah Pagesangan, karena ya dia merasa bahwa hidupnya diperjuangkan di sini melalui Sekolah Pagesangan. Hidup saya itu diperjuangkan di sini. Saya memperjuangkan hidup saya. Jadi kenapa kok sangat militan di Sekolah Pagesangan ya? Karena saya memperjuangkan hidup saya pakai kendaraan Sekolah Pagesangan. Wow. Oke, Mbak, terakhir deh, harapan untuk anak-anak muda sekarang ini dari Mbak Dia, itu apa, Mbak, kira-kira? Kalau saya sih aku nggak ngerti ya ini mulu atau sederhana. Ya, yang penting itu tadi mencoba menjawab pertanyaan apakah hidup kita sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jawab itu. Sudah mampu kita memberdayakan diri kita gitu. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang seharusnya bisa dijawab oleh semua yang hidup ya. Gitu. Jadi nggak usah, menurutku sih mau mengubah dunia itu terlalu berat ya, mungkin ya mengubah dirimu sendiri menjadi hidup yang kamu nikmati, yang benar-benar kamu inginkan gitu. Wow, mulia sekali ya. Tapi menurut saya pribadi, kenyataannya Mbak Dia tuh sudah mengubah Wintaus ini menjadi lebih berwarna ya, Mbak, dengan hadirnya Sekolah Pagesangan ini sih menurut ya, saya. Saya tidak hanya kelihatannya begitu ya, tapi sebenarnya saya sendiri juga ikut diwarnai. Gak cuma mewarnai tapi diwarnai juga ya, Mbak. Kami saling mewarnai gitu. Jadi memang Sekolah Pagesangan itu tidak hanya sekolah untuk Anda, tapi sekolah untuk saya. Jadi Sekolah Pagesangan juga membawa banyak sekali perubahan. Ini juga menjadi kendaraan
saya pribadi untuk belajar banyak gitu, belajar banyak tentang kehidupan. Misalnya Murni juga belajar banyak menggunakan sekolah pagesangan sebagai kendaraan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Saya juga, Livia juga, Eni juga, teman-teman yang lain juga menggunakan sekolah pagesangan sebagai cara menemukan apa yang diinginkan dalam hidup, cara memaknai hidup kayak gitu. Keren banget Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak sudah Amin. memberikan saya insight yang Makasih doanya dikatain keren. tapi karena memang keren gitu. Nah mungkin ini sudah banyak banget ya Mbak yang saya dapetin dari Mbak Diah gitu. Teman-teman juga mungkin yang baru tahu Mbak Diah dan penasaran banget nih pengen ke sekolah pagesangan, boleh ya Mbak main ke sini gitu. Asalkan pas ada ya, Pas ada gitu. Saya gitu. Kasihan kalau saya kan kebetulan nggak selalu 24 jam di sini. Saya juga punya rumah di Bantul. Ini juga rumah saya, tapi saya lebih sering di Bantul sehari-hari. Nah, kalau nggak janjian, kasihan aja kesini takut nggak ketemu ya Mbak gitu. Jadi mungkin bisa langsung follow Instagramnya @sekolahpagesangan dan juga Instagram Kedai Sehat Pagesangan, juga Instagram Mbak Diah @widuretnodia. Oke Mbak Diah, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga Mbak Diah dan keluarga sehat selalu. Amin. Sekolah Pagesangan juga Kedai Sehat Pagesangan makin jaya terus di udara dan makin banyak orang-orang yang tercemar virus-virus baik ini ya Mbak. Amin. Amin amin ya Allah. Oke, saya Aulia Puspanjali undur diri dan Mbak Diah undur diri juga. Makasih banyak ya Mbak. Saya mau... Sami-sami. Oke, makasih Mbak Diah. Iya, Dan sama-sama. semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Selamat sore teman-teman, sampai jumpa.